Kamu sudah berusaha memahami segalanya, tapi hidup tetap berjalan di luar logika. Ada hal-hal yang kamu kejar dengan sungguh-sungguh, tapi justru menjauh tanpa alasan. Dan di titik itu, kamu mulai sadar, mungkin bukan semua hal harus kamu mengerti. Karena bisa jadi, Allah sedang menulis sesuatu yang belum waktunya kamu baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Ken, tempat kecil untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan melihat hidup dari sisi yang lebih tenang. Kita tidak akan membahas teori, hanya berbagi tentang hal-hal yang mungkin sedang kamu rasakan, tentang rencana Allah yang sering tak bisa kita pahami, tapi selalu punya makna di akhirnya. Kalau kata-kata di sini membuatmu sedikit lebih tenang, jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan komentar kecil tentang apa yang kamu rasakan. Karena mungkin kisahmu juga bisa menjadi penguat bagi orang lain rasakan. Kadang Allah membiarkan hidupmu terlihat rumit supaya kamu belajar melihat lebih dalam. Ada masa ketika hidup terasa tidak masuk akal. Kamu sudah berusaha sebaik yang kamu bisa, tapi hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan. Ada doa yang kamu ulang terus, tapi jawabannya belum juga datang. Hari-hari terasa berat dan kamu mulai lelah menebak apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mungkin di titik itu, kamu tidak butuh penjelasan panjang. Kamu hanya butuh diyakinkan bahwa apa yang kamu jalani sekarang tidak sia-sia. Ya Allah, setiap insan pasti akan melewati masa di mana dunia terasa gelap, langit seakan tak bersahabat, hati penuh tanya, dan langkah kehilangan arah. Pernahkah engkau berada di titik itu? Titik di mana air mata lebih mudah keluar daripada senyum? Titik di mana engkau bertanya dalam sujudmu, kenapa semuanya terasa begitu berat? Ketahuilah, di balik kesunyian doa yang kau kira tak dijawab, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang tak selalu bisa kau lihat sekarang, tapi akan kau pahami di waktu yang tepat. Allah tidak pernah meninggalkanmu, bahkan di saat engkau berpikir ia diam, sebenarnya ia sedang bekerja, menyusun, menata, mengatur, hingga setiap bagian hidupmu menemukan maknanya. Banyak orang salah paham terhadap makna ujian. Mereka mengira bahwa ujian adalah tanda kebencian Allah. Padahal tidak, justru ujian adalah tanda cinta. Rasulullah bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka seperti besi yang ditempa agar menjadi pedang tajam. Iman pun ditempa dengan ujian agar menjadi kuat dan bercahaya. Allah tidak menguji untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menyiapkanmu. Dia ingin agar engkau menjadi lebih sabar, lebih bijak, dan lebih dekat kepadanya. Lihatlah, para nabi, setiap nabi melewati ujian yang luar biasa. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah yang menggetarkan hati, mengorbankan anaknya. Nabi Yusuf diuji dengan fitnah, penjara, dan kesepian. Nabi Ayub diuji dengan sakit dan kehilangan. Namun apa yang terjadi setelahnya? Setiap ujian itu berakhir dengan kemuliaan. Demikian pula engkau. Kesulitanmu hari ini bukanlah akhir dari kisahmu. Ia hanyalah bab penting dalam perjalanan menuju kebahagiaan sejati. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kebersamaan Allah adalah hadiah terbesar dalam hidup. Ketika engkau bersabar, engkau tidak sendiri. Ada Allah bersamamu, mendengar setiap keluh, menenangkan setiap gelisah. Sabar bukan berarti menyerah. Sabar adalah tetap berjuang dalam tenang. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tapi terus melangkah, meski dengan kaki yang lemah dan hati yang lelah. Sabar itu seperti benih, engkau tanam dengan air mata, tapi suatu hari nanti
ia tumbuh menjadi kebahagiaan yang tak terbayangkan. Allah menegaskan dalam surah Al-Insyirah, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, bukan setelah, tapi bersama. Artinya, saat engkau sedang menghadapi kesulitan, kemudahan itu sudah ada di dekatmu. Kau hanya belum melihatnya karena pandanganmu masih tertutup oleh rasa cemas. Setiap ujian membawa sepasang hal, kesulitan dan kemudahan. Mereka datang bersama. Tapi kita sering hanya melihat sisi yang menyakitkan. Ketika hujan turun, bumi terlihat kelabu. Tapi di balik itu, bunga sedang menyiapkan mekarnya. Begitu pula hidupmu. Di balik kesedihan, Allah sedang menumbuhkan sesuatu. Mungkin engkau tak menyadarinya hari ini, tapi suatu hari nanti, engkau akan berkata, "Ya Allah, ternyata engkau sudah menolongku sejak dulu. Hanya aku yang tidak melihatnya." Berapa banyak doa yang telah engkau panjatkan dengan penuh harap, dan berapa banyak yang belum terjawab hingga hari ini. Jangan salah sangka, doa tidak pernah sia-sia. Allah tidak menolak doa hambanya, hanya saja jawabannya berbeda-beda. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahmi, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari 3 hal: dikabulkan segera, disimpan untuk akhirat, atau dihindarkan dari keburukan yang setara. Jadi, bila doamu belum terwujud, bukan berarti Allah tak mendengar. Mungkin Dia sedang menyimpannya untuk waktu yang lebih indah, atau menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Kadang, apa yang kita minta bukan yang kita butuh. Kita meminta hal yang terlihat indah, tapi Allah tahu itu bisa menyakiti kita. Maka Allah menolak dengan penuh kasih sayang, bukan dengan murka. Doamu adalah percakapan antara dirimu dan Penciptamu. Setiap kali engkau berdoa, sebenarnya engkau sedang mendekat kepadanya. Dan itulah tujuan utama dari doa. Bukan hanya untuk meminta sesuatu, tapi untuk bertemu dengan Allah dalam tenang. Ada masa di mana semua pintu tampak tertutup. Usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, tapi hasilnya tak juga datang. Di titik itu, manusia sering menyerah, tapi orang beriman tidak. Lihatlah kisah Nabi Musa. Di depan ada lautan, di belakang ada pasukan Firaun. Semua tampak mustahil. Namun Allah berfirman, "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu," dan laut pun terbelah. Sebuah keajaiban lahir di saat semua harapan manusia sirna. Begitulah cara Allah bekerja. Ketika semua terlihat gelap, Allah menyalakan cahaya dari arah yang tak disangka. Mungkin saat ini kau merasa dikepung oleh masalah, tapi ingatlah, keajaiban tidak datang di jalan yang mudah. Keajaiban datang di saat engkau sudah tak punya daya, agar engkau tahu siapa yang sebenarnya berkuasa. Seringkali kita ingin semuanya cepat selesai, cepat sembuh, cepat sukses, cepat bahagia. Namun Allah menunda, bukan karena Dia lupa, tapi karena Dia tahu waktu yang terbaik. Penundaan dari Allah bukan penolakan. Ia adalah tanda bahwa sesuatu sedang disiapkan dengan sempurna. Allah tahu, jika dikabulkan sekarang, mungkin engkau belum siap menjaganya. Allah tahu, jika diberikan lebih cepat, mungkin engkau akan jauh darinya. Maka Dia menunggu sampai engkau matang dalam iman, sampai hatimu kuat untuk memikul nikmat yang besar. Ketika waktunya tiba, engkau akan tersenyum dan berkata, "Ya Allah, terima kasih telah menundanya, karena bila engkau kabulkan lebih cepat, aku mungkin belum siap menerimanya." Betapa banyak hal dalam hidup ini yang dulu kita tangisi, tapi kini kita syukuri. Pernahkah kau menyadari itu? Apa yang dulu terasa buruk ternyata menjadi jalan menuju kebaikan. Apa yang dulu terasa hilang
ternyata diganti dengan yang lebih sempurna. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Betapa indahnya ayat ini. Ia mengajarkan kita untuk percaya pada takdir, bahkan ketika kita belum memahaminya. Jangan terburu-buru menilai sesuatu buruk, karena bisa jadi itu jalan Allah untuk membawamu ke arah yang lebih baik. Jangan marah pada kehilangan, karena bisa jadi itu cara Allah membersihkan hatimu dari sesuatu yang menghalangi rezekimu. Rencana Allah tak selalu sejalan dengan keinginanmu, tapi selalu sejalan dengan kebutuhan jiwamu. Setiap air mata yang jatuh dihitung oleh Allah. Setiap sabar yang engkau tahan dicatat oleh malaikat. Dan setiap doa yang kau bisikan, bahkan dalam diam, terdengar olehnya. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, dan tidak pernah diam. Dia melihat perjuanganmu. Dia tahu beratnya langkahmu, dan dia mendengar setiap keluh yang tak sempat terucap. Jika hari ini kau merasa sendiri, ingatlah bahwa Allah lebih dekat dari urat lehermu. Jika dunia menutup semua pintu, langit masih terbuka lebar. Percayalah, percayalah, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah di balik kesulitanmu. Sesuatu yang ketika datang nanti akan membuatmu bersujud dengan air mata syukur. Kau akan berkata, ya Allah, ternyata setiap air mata yang jatuh tidak sia-sia. Setiap luka yang aku rasakan adalah jalan menuju kekuatan. Dan setiap ujian yang aku jalani adalah caramu untuk mendekatkanku padamu. Hidup bukan tentang seberapa cepat kita mendapatkan apa yang kita mau, tetapi seberapa dalam kita percaya kepada Allah di saat belum melihat jawabannya. Karena sesungguhnya setiap kesulitan yang kau alami hari ini adalah bukti bahwa Allah masih memperhatikanmu. Dia tidak sedang menghukummu. Dia sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar, lebih indah, dan lebih bermakna. Maka jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti percaya. Sebab Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang bersujud dengan hati penuh keyakinan. Dan pada waktunya, engkau akan mengerti bahwa setiap kesulitan hanyalah jalan menuju keindahan takdir Allah. Dan kini, setelah semua perjalanan panjang ini, kita belajar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Setiap air mata, setiap luka, setiap doa yang belum terjawab, semuanya punya arti di matanya. Maka teruslah melangkah, walau pelan. Teruslah berharap, walau belum terlihat jalan. Karena di balik setiap kesulitanmu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang pernah kau bayangkan. Percayalah, rencana Allah selalu sempurna.